Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 59. Melanjutkan cerita sebelumnya. Prajurit abadi dan orang-orang dari kota abadi Xuanyuan, setelah mematuhi perintah Xuanyuan Rou, pergi ke tanah dalam keheningan. Di dalam tanah yang gelap, mereka berdoa dengan tulus untuk penguasa kota, jenderal penjaga kota, dan jenderal Xuanyuan untuk memimpin diri mereka sendiri melalui krisis. Di puncak gunung suci Xuanyuan, Tan Yun melihat barisan perlindungan kota 10.000 naga yang genting. Segera, dia menatap Xuanyuan Rou dengan khawatir, "Ruer, kita tidak bisa melawan sampai formasi perlindungan kota rusak. Kamu harus melakukannya sekarang." Mendengar pidato itu, Xuanyuan mengangguk lembut. Dalam pikirannya, udara dingin merah terang berubah menjadi satu set baju besi es hitam langit merah cerah dari permukaan tubuh tanpa tulang yang lembut. Kemudian, tangan gioknya berbalik dan pedang Xuanbing langit merah darah keluar dari tangan giok. Tan Yun tahu bahwa Tianxuan Ice Armor dan pedang es Tianxuan tidak memiliki nilai. Dengan peningkatan ranah lembut Xuanyuan, pertahanan armor es Tianxuan akan menjadi lebih kuat, dan kekerasan dan kekuatan pedang es Tianxuan akan meningkat tajam. Pada saat ini, Xuanyuan Changfeng maju selangkah dan memeluk Xuanyuan Rou. "Kakak, kamu harus memperhatikan keselamatan." "Ya." Xuanyuan Rou menganggukkan kepalanya berat, dan segera menatap Xuanyuan Haokong dan Xuanyuan Linger yang tampak khawatir. "Paman dan saudara perempuan kedua, jangan khawatir tentang saya." Begitu suara itu jatuh, Xuanyuan Rou, mengenakan baju besi es hitam langit yang berdarah, berdiri di atas puncak dan menutup matanya yang indah. Pada saat ini, dia seperti dewa perang berdarah, menafsirkan apa yang heroik dan gagah berani. Berdengung. Rambut panjang Xuanyuan menari-nari seperti air terjun, dan kekosongan bergetar. Dia melepaskan pengetahuan abadinya yang sebanding dengan tingkat ke-12 ranah kaisar. Perasaan abadi itu seperti gelombang yang tak terlihat. Itu dengan cepat menyelubungi susunan parit di langit. Segera, indera keabadian menembus tirai susunan emas pucat, menyelimuti kekosongan 260 juta makhluk abadi di luar susunan parit, dan merasakan orientasi 5 kaisar yang kuat. Xuanyuan Rou menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa di lautan awan di luar formasi di atas kepalanya adalah Long Yuxuan dari ranah 8 ranah kaisar. Dalam kehampaan sejuta kaki di timur Long Yuxuan, ada Long Xiaolin dari tingkat ke-12 di ranah kaisar. Dan Ye Zijian tingkat ke-9 ranah kaisar dan Ye Wumen tingkat ke-11 ranah kaisar. Saat ini, mereka berada di lautan awan 5 juta abadi di utara. Grand Marshal Huxiao tingkat ke-12 di ranah kaisar berada di gerbang 100 juta mil abadi. Xuanyuan Rou, yang cerdas dan cerdas, dapat melihat dari tata letak 5 kaisar yang kuat bahwa Long Xiaolin harus khawatir tentang Long Yuxuan, jadi dia sangat dekat dengan Long Yuxuan. Dan Ye Jian pasti takut untuk menyelinap padanya, jadi dia tinggal bersama Ye Wumen. Seperti yang dipikirkan Xuanyuan Rou, di langit di luar parit di atas kepalanya, Long Xiaolin merasakan pengetahuan abadi yang kuat. Setelah dia menjauh dari dirinya sendiri, firasat buruk tiba-tiba muncul. "Yuer, Xuanyuan Rou ingin menyerangmu secara diam-diam, jadi cepatlah dan terbang ke arah ayahmu." Long Xiaolin berteriak keras, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Long Yuxuan. "Bunuh!" Pada saat ini, suara wanita yang dingin dan cantik bergema di seluruh dunia, tetapi saya melihat bahwa sinar darah, dalam sekejap, menembus layar susunan emas pucat yang luas, naik ke langit dan melesat ke Long Yuxuan. Ketika Long Xiaolin 10.000 kaki jauhnya dari Long Yuxuan, dia berteriak ngeri, "Jangan bunuh anakku." Tetapi dia menemukan bahwa sinar lampu merah, tidak lebih lambat dari dirinya sendiri, pertama kali menembak di belakang Long Yuxuan dan berubah menjadi Xuanyuan Rou mengenakan Tianxuan Ice Armor. "Pukul, pukul!" Xuanyuan Rou yang dingin, saat pergelangan tangannya berputar, mengangkat tirai pedang berdarah, dan memotong lengan Long Yuxuan. "Ayah!"
Selamatkan aku. Long Yuxuan berteriak minta ampun, dan tiba-tiba berhenti. Tetapi dia melihat pedang Tian Xuanbing Xuan Yuanru telah menembus bagian belakang kepalanya dan keluar dari tengah alisnya. Engah. Xuan Yuanru menyentak pedang es Tian Xuan, lalu menatap Long Xiaolin dengan dingin, dan kemudian tubuh Long Yuxuan di jari kakinya. Tubuh Long Yuxuan terbang menjauh. Setelah guntur Xuan Yuanru membunuh Long Yuxuan, itu berubah menjadi sinar berdarah dan meledak di antara dedaunan di utara. Selama penerbangan, Xuan Yuanru melakukan tembus pandang unik dari keluarga roh dan menghilang ke langit. Nak, Long Xiaolin memeluk tubuh Long Yuxuan di udara. Dia mencoba menyelamatkan putranya. Tetapi dia menemukan bahwa jiwa kekaisaran di benak putranya dan 8 janin kekaisaran di kolam roh telah menghilang. Anak saya, Long Xiaolin menangis. Dia menahan kesedihannya yang memilukan dan memasukkan tubuh Long Yuxuan ke dalam cincin abadi. Kemudian, dia berkhotbah kepada Grand Marshal Huxiao di atas gerbang kota. Xuan Yuanru telah dipromosikan ke tingkat ke-11 ranah kaisar. Dia membunuh putraku. Sekarang dia pergi ke Yejian dan Yewumen. Kejar aku. Marshal Huxiao di atas gerbang kota segera berhenti menyerang formasi pertahanan. Dia melihat kembali ke 280 juta tentara dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu terus menyerang sampai kamu menghancurkannya." Setelah perintah, Marshal Huxiao bergegas terbang ke Long Xiaolin dalam jarak 100 juta abadi. Pada saat ini, Long Xiaolin menyelimuti langit dengan radius 250 juta keabadian melalui pengetahuan abadi, tetapi dia tidak bisa melihat jejak Xuan Yuanru. Dia dengan cemas mengirimkan ke Yewumen dan Yewumen, yang jaraknya lebih dari 4 juta sen. Xuan Yuanru telah membunuh putraku. Dia seharusnya terbang ke arahmu sekarang. Kamu akan segera berlari ke barat. Aku akan menemuimu. Kalian. Cepat. Setelah transmisi, Long Xiaolin, yang terbang ke utara, berbalik dan terbang ke barat. Mendengar ini, Yewumen, yang tingginya 3 kaki, mengabaikan transmisi suara dan berkata, "Jika dia datang, lelaki tua itu tidak akan membawanya kemana-mana. Dia adalah kaisar tingkat 9, mungkinkah lawan lama itu?" Bukan. Setelah transmisi suara, Yewumen melihat ke samping ke ruang daun setinggi 3 meter yang sama, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan takut, paman melindungimu." Mendengar pidato itu, Long Xiaolin buru-buru berkata, "Jangan gegabah. Xuan Yuanru telah dipromosikan ke tingkat ke-11 ranah kaisar sekarang." Begitu komentar ini keluar, Yewumen, yang awalnya tidak setuju, terhuyung ketakutan. Dia menarik di antara dedaunan dan berkata dengan ngeri, "Sialan. Nak, lari ke barat bersama pamannya. Xuan Yuanru memiliki kekuatan tantangan lompatan. Jika kita terlambat melarikan diri, kita akan mati." Pada saat ini, Yewumen ingin orang tuanya memberinya sepasang sayap. Dia benar-benar panik. Pada saat ini, tidak peduli dia atau Marshal Yejian, Long Xiaolin dan Huxiao, tidak mengharapkan bagaimana Xuan Yuanru dipromosikan dari level 9 ke level 11 di ranah kaisar hanya dalam waktu 14 tahun. Bahkan jika dia tetap menggunakan senjata ajaib ruang dan waktu, dia tidak bisa menembus 2 ranah kecil. Mereka tidak memikirkan pil kaisar terbaik, karena, seperti yang kita semua tahu, meskipun kota yang ditinggalkan memiliki obat peri yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak memiliki obat peri utama untuk menyempurnakan pil kaisar terbaik. Yewumen menarik Yejian dan terbang ke langit barat dengan ketakutan. Dalam prosesnya, suara dingin Xuan Yuanru seperti mantra sihir terdengar terus-menerus, "Hari ini kamu mati. Yewumen, hasil pertemuanmu hari ini akan sama dengan namamu. Tidak ada jalan dari surga ke bumi. Kamu pikir siapa aku Xuan Yuanru? Apakah kesemek lembut yang kamu uleni sesuka hati?" Ye Zijian dan Yewumen ketakutan. Mereka hanya mendengar suara Xuan Yuanru, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Bayangan kematian memenuhi hati mereka. Setengah jam kemudian, Yewumen melihat Long Xiaolin yang terbang ke arahnya di luar kekosongan 100.000 abadi. Dia tampak cemas dan berteriak, "Tuan kota, keponakanku Ye Longyun, tetapi sahabatmu, kamu harus melindungi kami." Long Xiaolin berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, Xuan Yuanru tidak akan menyakitimu sehelai pun denganku." Suara Long Xiaolin tiba-tiba memberi makan,
dan kemudian meraung, "Hati-hati, dia di sebelah kirimu." Begitu suara itu jatuh, Suan Yuanru, mengenakan Tianxuan Ice Armor, keluar dari udara tipis dari sisi kiri Ye Wumen, berjalan entah dari mana dari sisi kiri Ye Wumen, membawa cahaya pedang berdarah 10.000 kaki, dan menelannya di antara Ye Wumen dan Ye Jian. Kecepatannya sangat cepat sehingga Long Xiaolin tidak bisa menyelamatkannya. Dan Ye Wumen dan Ye Jian tidak bisa lepas melarikan diri. Pada saat kritis, Ye Wumen menyingkirkan Ye Jian. Sementara Ye Jian terbang mundur menuju Xiaolin, mereka menangis dan berteriak, "Paman dan kakek." Tangan kanan Ye Wumen berbalik, dan tiba-tiba pedang sepanjang 2 kaki muncul di tangannya. Ketika dia miring dengan pedang, tenda pedang emas pencakar langit yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Emas membelah ke arah cahaya pedang berdarah 10.000 kaki. Bang! Boom! Dalam suara keras, kekosongan dalam jutaan makhluk abadi runtuh satu demi satu. Di ruang gelap, hanya pedang emas dan pedang darah yang sangat mempesona. Kekuatan pedang berdarah itu sangat kuat hingga sekuat bambu patah. Setelah memotong pedang emas, itu segera memotong Ye Wumen. Jinsuan Daodun. Ketika Ye Wumen meraung, sinar emas terbang keluar dari mulutnya. Sinar emas dengan cepat berubah menjadi perisai payung emas dengan diameter 100 kaki di atas kepalanya. Perisai Suan Dao emas ini adalah senjata Dao kelas menengah. Bang-bang. Di bawah serangan pedang berdarah, perisai emas Suan Dao segera runtuh, dan pedang berdarah itu juga runtuh. Puf-puf. Potongan-potongan perisai emas Dao yang pecah, dengan aliran darah, menembus dada, tangan, dan lengan Ye Wumen. Ini seperti memegang pedang dan menusuk daging puluhan kali. Puf. Ye Wumen, yang terluka parah, menyemprotkan darah ke pintu, dan Long Xiaolin terbang mundur. Mati. Suan Yuanru dengan cepat melewati kekosongan, dan lengan kanannya tiba-tiba terlempar ke depan. Pedang Tianxuan Bing berdarah di tangan gioknya menembus kekosongan, mengambil darah yang terciprat, dan menembus alis Ye Wumen. Wah! Kemudian, pedang Tianxuan Bing menembak tenggorokan di Ye Jian. Suan Yuanru berani membunuh Ye Wumen, dia adalah paman dari penguasa kota Longyun. Long Xiaolin meraung, dan kekuatan kematian kekaisaran keluar dari tubuhnya. Dia memegang pedang panjang yang gelap, berubah menjadi busur dari udara, melewati daun dan memotong pedang langit Xuanbing. Bagaimana kalau membunuhnya? Jangan bilang dia paman Ye Yunlong, bahkan kakek Ye Yunlong, aku masih bisa membunuhnya. Ketika suara dingin Suan Yuanru terdengar, dia memberi isyarat kepada Tianxuan yang dibunuh oleh Long Xiaolin. Bing Jian dibawa ke tangan batu gioknya. Long Xiaolin mati. Mata safir Suan Yuanru menunjukkan sentuhan licik sebelum melakukan langkah ke arah Long Xiaolin. Bitch, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Long Xiaolin mengambil pedang hitam panjang, mengambil pedang rumit dari kekuatan Kaisar Kematian dari udara kosong, dan memotongnya dengan arah Suan Yuan. Pada saat ini, Suan Yuanru tiba-tiba menyerah dalam pertempuran sengit dengan Long Xiaolin. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan mencubit formula dari kekosongan di tangan kirinya. Dia melesat di antara Ye Jian dengan kecepatan tinggi dan berkata dengan suara dingin, "Puncak es Tianxuan." Tiba-tiba, napas langit dan bumi yang membeku keluar dari tubuhnya dan tersapu dari udara kosong menuju Ye Jian. Di mana napas berlalu, itu berubah menjadi gelombang es besar di kehampaan. "Paman Long, bantu aku." Segera setelah teriakan minta tolong jatuh di antara dedaunan, dia dibekukan oleh gunung es hingga 50.000 kaki. "Hancurkan untuk kota kecil Tuan." Ye Jian meraung dengan kekuatan kuat dari Kaisar Bumi dan Kaisar Emas, dan meledak, membuat gunung es dipenuhi dengan retakan besar dalam sekejap. Tampaknya setiap saat, Ye Jian akan keluar dari masalah. Suan Yuanru secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia meraih gunung es dengan pedang es Tianxuan. "Suan Yuanru, orang utama di kota membunuhmu." Long Xiaolin, yang tidak bisa menyelamatkan, sangat marah. "Retak kapak surga, bunuh." Itu tuannya. Dengan suara tua, sekelompok cahaya hitam terbang keluar dari tengah alis panjang Xiaolin dan berubah menjadi kapak surga terbelah hitam hingga 100 kaki. Dalam penggulingan kapak surga yang terbelah,
Itu menghancurkan kekosongan dan membelahnya ke arah punggung Xuan Yuanruo. Kapak tampaknya mengandung kekuatan pembuatan zaman. Long Xiaolin mengikuti dengan pedang. Pada saat ini, menurut Long Xiaolin, Xuan Yuanru akan menyerah berurusan dengan Ye Jian dan menghindari serangan kapak Tiandao. Namun, dia kecewa. Xuan Yuanru tampak tegas. Dia menggigit giginya dan menusuk gunung es dengan pedang, dan memotongnya ke leher di Ye Jian. Pada saat ini, kapak surga terbelah telah muncul di belakang Xuan Yuanru. Rower, hati-hati. Tan Yun, yang melepaskan pengetahuan abadi dan menonton duel, tertegun dan berkata kepada Xuan Yuanru, kapak hitam itu adalah instrumen Tao kelas atas. Kamu tidak bisa menolaknya. Tan Yun, dia harus mati, jika tidak, bersamanya nanti, kamu tidak akan berani meninggalkan kota abadi Xuan Yuan. Selama transmisi suara Xuan Yuanru, sebuah pedang menebas kepala Ye Jian. Rower, tangisan mengoyak hati Xuan Yuan Haokong, 100 kapak raksasa Zhang Tiandao terbelah di punggung Xuan Yuanru. Ledakan. Engah. Dalam suara keras yang nyaring, baju besi es Xuan Yuanru ditutupi dengan retakan tebal, wajahnya langsung pucat dengan darah menyembur dari mulutnya, dan dia dipotong menjadi ratusan sen dengan kapak. Rower, bagaimana kamu terluka? Tan Yun berkata dengan mata merah. Aku baik-baik saja. Ketika suara Xuan Yuan yang lemah dan tegas memasuki telinga Tan Yun, dia berhenti di kehampaan. Saat ini, melihat Xuan Yuanru dengan ganas, selain wajahnya yang pucat, tubuhnya tidak terluka, tetapi Tan Yun tahu bahwa Xuan Yuanru pasti terluka parah oleh pukulan kapak, tetapi armor es Tian Xuan di atasnya menutupi luka itu. Bahwa dia tidak bisa melihatnya. Benar saja, seperti yang diharapkan Tan Yun, dia menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa pada saat ini, untaian darah berserakan di sepanjang pergelangan tangan yang cerah di penjaga pergelangan tangan Xuan Yuanru. Saat ini, tidak ada yang tahu bahwa kulit di punggung Xuan Yuanru semuanya retak, dan beberapa tulang rusuk di sebelah kanannya telah retak. Sialan, kamu berani menghancurkan dagingku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, dalam kehampaan, jiwa kekaisaran halus antara daun dan 9 janin kekaisaran halus melayang keluar dari tubuh dan meraung di Xuan Yuanru. Xuan Yuanru tidak berbicara saat ini, karena begitu dia membuka mulutnya, darah di mulutnya akan menyembur keluar. Dia tidak ingin membuat Tan Yun dan Paman khawatir menyaksikan. Meskipun dia tidak berbicara, matanya tanpa jejak emosi seolah berkata, hari ini aku akan membiarkan jiwamu terbang.